Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara program Morning Blessing. Kiranya pagi hari ini kita semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat sempurna, itu semua karena penyertaan Tuhan yang dahsyat atas hidup kita yang berlimpah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah masuk pagi hari ini, yang sudah pertama boleh bergabung, boleh join dalam acara ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru masuk, boleh mempersiapkan hati, boleh mempersiapkan duduk yang manis, bersekutu dengan Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini jika kami boleh ada Tuhan sampai hari ini, sampai di bulan Desember ini. Itu semua kami percaya karena kemurahan Tuhan yang dahsyat atas hidup kami ya Tuhan. Kami boleh berkumpul dengan keluarga kami sampai saat ini, dengan saudara-saudara kami Tuhan, dengan orang yang terkasih kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya di tahun depan yang sebentar lagi akan kami bersama-sama memasuki tahun 2021. Kasih setia Tuhan semakin bertambah-tambah dan kami semakin mencintai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kami rindu memuji, menyembah Tuhan. Urapi kami semua dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap sama-sama katakan amin. Lord, you more than anything, you more than gold, more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go, never let you go. More than anything, Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your Lord is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Jika kami boleh mengingat segala kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang lebih besar ya Tuhan Yesus akan segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Lord, you more than anything, you more than gold, more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean.
I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Sama-sama katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Disembah Dia. Buat pagi hari ini Bapa, kami bersuka cita kami boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan memperkatakan Mazmur 91 Tuhan, untuk menjadi iman kekuatan kami, supaya kami semakin percaya di akhir-akhir zaman pertolongan Tuhan semakin nyata atas hidup kami. Di dalam nama Yesus semua yang siap sama-sama katakan amin, haleluya. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di pagi hari ini di dalam program Morning Blessing, dan kami percaya kami bangun dalam keadaan sehat. Kami bangun dalam keadaan diberkati Tuhan. Dan kami percaya setiap orang yang mengikuti program Morning Blessing seluruhnya bangun dalam keadaan sehat dan semua yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Mari di pagi hari ini sejenak kita mau katakan pujian kita kepada Tuhan Yesus dalam pujian yang kita naikkan dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam kelemahanku kau ada, di dalam kekuranganku kau setia. Engkaulah Yesus, Bapa yang setia, yang tak memandang besarnya pelanggaranku. Di dalam kesunyianku kau ada, di dalam kegelapan pun kau nyata. Engkaulah Yesus, Tuhanku yang setia, yang selalu ada di setiap keadaanku. Oh Yesus, kau sungguh berharga di dalam hidupku. Sampai selamanya kau ku cinta. Oh Yesus, kasih-Mu berlimpah, ampuni dosaku,
sucikan aku jadi serupa gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami dengan firman-Mu, dan kami percaya saat kami dengan firman Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kau buka jalan setiap pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sikarapa-karapa, terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau belajar kembali saudara ya, bagaimana perjalanan Maria dengan Yusuf waktu Maria mendapatkan suara malaikat bahwa Maria akan mengandung daripada Roh Kudus. Bahkan malaikat Gabriel disuruh Allah menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud, yaitu Maria. Bahkan Gabriel menyampaikan pesan Tuhan bahwa Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria akan mengandung oleh Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia harus menamainya Yesus. Di kemudian hari, Yusuf yang bekerja sebagai tukang kayu dan Maria mengasuh dan membesarkan Yesus di Nazaret, sehingga Yesus disebut juga orang Nazaret yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Perikop ini Yesaya pasal 11 dikatakan Raja Damai yang akan datang. Nah saudara, Raja Damai itu sudah hadir di tengah-tengah kita dari 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini kita sedang mengenang bagaimana Yesus pernah lahir dalam dunia ini sebagai tanda bahwa kemenangan sudah milik kita. Katakan amin. Katakan yes. Nah saudara, mari kita lihat. Kalau bicara Natal, kita melihat bagaimana seorang tokoh yang sederhana yang dipakai Tuhan, yang mendatangkan berkat yang luar biasa, sehingga Natal ini boleh ada dengan penuh kesederhanaan, mendatangkan keselamatan bagi kita. Katakan amin. Bukan perjalanan yang mudah seorang Yusuf dan Maria menempuh setiap perjalanan demi perjalanan hidupnya sampai Yesus lahir. Alkitab mencatat Yusuf dengan Maria adalah orang-orang yang setia. Orang yang setia pasti akan memperoleh kasih karunia Allah. Kata amin. Orang yang setia pasti mendapat porsi yang berbeda. Orang yang setia pasti mendapatkan sesuatu yang berbeda di mata Tuhan dan perhatian yang berbeda di hati Tuhan. Kata amin. Nah, mari kita lihat bagaimana perjalanan Yusuf dengan Maria, orang yang setia. Apakah mudah atau dipermudah atau diperingan oleh Allah? Perjalanan yang ditempuh oleh Yusuf dan Maria dari Nazaret sampai ke Bethlehem pada zaman itu, saya katakan bukanlah suatu hal yang mudah, karena mereka adalah orang-orang yang sederhana. Maka transportasi yang dipakai pun bukan dengan kereta kuda. Kemungkinan besar mereka berjalan kaki atau menggunakan keledai tunggangan biasa. Bahkan Yesus pun lahir bukan di bak istana yang gedung megah, tapi di kandang domba. Saudara perhatikan baik-baik dari perjalanan Maria dengan Yusuf, ada beberapa hal yang pelajaran yang menarik perhatian kita.
sangat bisa kita simpulkan yang luar biasa, menjadikan pembelajaran kita sebagai orang-orang di akhir zaman yang menyambut Natal di bulan ini. Yang pertama, sekalipun Yusuf dan Maria tinggal di kota kecil Nazaret yang terpencil dan agak tersembunyi dari pandangan manusia, tetapi Allah tetap bisa melawat, bahkan diberi kasih karunia oleh Allah. Karya Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk lokasi dimanapun seseorang bertempat tinggal. Saudara, sekalipun kita nggak terpandang dari kota terkecil sekalipun, ya bahkan tempat yang tidak dipandang orang, tapi Tuhan tetap bisa melawat dan memakai siapapun untuk haknya Tuhan memakai setiap kita. Katakan amin. Ya, bahkan hal ini terus berlanjut sampai tempat di mana mereka berada. Saya percaya saudara, mungkin Anda pesimis dengan Anda dilahirkan di tempat-tempat yang kecil, Anda merasa gak punya apa-apa. Ingat baik-baik, kita belajar dari tokoh Yusuf dengan Maria. Yusuf dan Maria adalah orang-orang sederhana, tapi Tuhan sangat suka dengan Yusuf dengan Maria. Kenapa? Orangnya setia. Kalau kita belajar tentang Maria, bagaimana Maria berkata, jadilah padaku kehendak-Mu ya Tuhan. Maria memposisikan sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan. Karena Maria orang yang setia. Saya rindu pagi hari ini para pemirsa dan jemaat Fathers Love Church berani berkata bahwa saya ini hamba Allah Tuhan. Jadilah padamu kehendak-Mu jadi atas hidup saya, karena aku percaya rancangan-Mu pasti rancangan yang luar biasa. Katakan amin. Nah, yang kedua, penduduk Nazaret dilecehkan orang, tetapi Allah tetap menghargai mereka. Ini adalah prinsip yang kekal yang dianggap bodoh, lemah, hina oleh manusia, dipilih oleh Allah. Katakan amin. Jangan pernah berkecil hati ketika manusia di sekitar kita merendahkan kita, mengucilkan kita, mungkin nyepelekan kita atau merendahkan kita. Jangan. Karena Allah tidak pernah merendahkan kita. Katakan amin. Allah tidak pernah memandang kita sebelah mata, karena kita adalah biji mata Allah. Katakan amin. Katakan yes. Amin. Mari saudara, mungkin kau sedang kecewa, engkau sedang merasa engkau direndahkan, engkau dilecehkan, engkau mungkin dihina. Ingat baik-baik, apa yang dianggap bodoh dan lemah dihina manusia, itu dipilih Allah. Katakan amin. Katakan yes. Amin. Nah, kita gak boleh kecewa, karena penilaian manusia bisa keliru dan sangat subjektif. Manusia hanya memandang apa yang nampak di depan mata jasmania, sedangkan Allah sangat sempurna melihat sampai di kedalaman hati kita. Tuhan tetap dapat memilih dan memakai kita justru untuk mempermalukan mereka yang mengatakan dirinya berkhidmat, kuat dan mulia. Katakan amin. Yang ketiga, Yusuf dan Maria semula tidak tahu harus melahirkan di mana. Kenapa? Mereka bukan ahli-ahli Taurat, ahli kitab yang bisa mengetahui di mana Mesias dilahirkan. Sekali lagi, karena Maria dengan Yusuf orang yang sederhana, orang yang sederhana yang cuma taat saja dan hukumnya Tuhan. Saya mau taat. Siapa yang mau taat? Tanpa sadar, Allah sudah menskenariokan, sudah mendesain Mesias harus lahir di mana. Yuk kita lihat. Allah menggerakkan hati Kaisar Agustus untuk mengadakan sensus penduduk, sehingga kemudian Yusuf dan Maria terpaksa harus ke Bethlehem.
Mereka tidak memberontak atau memprotes keputusan sensus tersebut. Mereka orang yang sederhana, tidak memiliki banyak uang untuk mudik ke Bethlehem. Namun mereka tetap mentaatinya. Justrulah di Bethlehem, di sanalah Sang Juru Selamat dilahirkan. Allah sudah mendesain. Karena taatnya Maria dengan Yusuf ternyata menggapai goalnya Tuhan. Katakan amin. Waktu saudara taat, proses yang Anda mengalami ketaatan, orang yang taat dengan proses Tuhan ternyata dibawa dalam goal kemuliaan Tuhan. Yesus lahir di kota Bethlehem. Katakan amin. Artinya Allah tetap mampu mengatur sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Termasuk mengendalikan orang-orang lain tanpa disadari oleh orang tersebut. Kaisar Agustus tidak sadar tentunya bahwa perintahnya yang bersifat mutlak itu justru malah menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Terkadang musuh dipakai Tuhan untuk membantu kita lebih diberkati Tuhan. Makanya jangan benci musuhmu. Mungkin orang-orang yang suka fitnah kamu, memaki-maki kamu, dipakai Tuhan untuk membuat kamu jauh lebih berkati daripada musuh-musuh kamu. Katakan amin. Katakan yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Nah, oleh sebab itu, apabila kita terkena berbagai peraturan yang ada di sekitar kita, saat ini ada peraturan yang sangat tegas oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana saat ini kita sedang di ujung tahun, biasanya kita suka memperingati ujung tahun, menyambut tahun baru, kita bisa jalan-jalan, kita bisa euforia. Sekarang nggak bisa. Sekarang kita harus ikuti protokol gugus depan COVID-19. Sekarang kita jalur darat, jalur udara, jalur darat, udara, laut, semua harus swab antigen. Saudara, bukan pemerintah sedang membatasi kebebasan kita, tapi ada keselamatan yang mau Allah selamatkan kita yang mau taat. Kata amin. Saudara, percuma kita memperingati tahun yang baru kalau hati kita nggak baru. Kata amin. Katakan yes. Ketaatan semacam inilah yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Amin. Katakan yes. Ya, saudara tidak pergi dalam menyambut tahun baru bukan berarti kehilangan makna tahun baru itu terjadi. Natal tidak euforia seperti tahun-tahun sebelumnya bukan berarti Anda kehilangan kuasa dan makna Natal. Tidak. Karena Natal itu bukan bicara pesta. Natal bicara perubahan, pengenalan akan Kristus. Amin. Nah, keempat, ketaatan kepada Allah diwujudkan oleh Yusuf dan Maria dalam pengorbanan yang besar. Mereka harus menempuh perjalanan yang tidak mudah. Namun Allah memberikan kekuatan kepada setiap mereka sehingga rencana Allah digenapi. Orang yang berpikir bahwa hidup ini akan selalu nyaman dan tenang ketika kita taat kepada Tuhan perlu merenungkan kembali perjalanan Yusuf dan Maria. Justru yang terjadi sebaliknya, orang yang taat akan tetap menghadapi adanya tantangan. Kata amin. Ada tantangan. Tuhan tidak mendiskon proses orang yang taat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak segan-segannya untuk terus membentuk, mengajar, dan mendidik orang yang dikasihi Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Mari saudara, pagi hari ini ubah hatimu. Jangan kau berpikir kau sudah taat, kau sudah setia, terus kamu ditimang-timang, kamu dimanja-manja. Salah itu. Ya. Bisa ada
bisa aja ada hambatan di sana sini. Bisa ada waktu kamu semakin dekat, semakin setia, semakin taat, ada aja halangannya. Bisa aja banyak rintangannya. Ya. Namun di mana ada komitmen terhadap ketaatan itu akan mendatangkan kekuatan, kuasa, dan hadirat Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Untuk melakukannya seperti Yusuf dan Maria. Ya, sukacita. Amin. Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan yang lebih besar daripada apa yang dapat ditanggungnya oleh anak-anaknya yang datang atas kita. Katakan amin. Mari di pagi hari ini, di mana kita sedang menyambut, mengenang kembali kelahiran Tuhan Yesus. Sudahkah kita berubah, kita melahir baru, kita mengalami kelahiran seperti Yesus lahir di zamannya. Demikian kita hidup lahir baru di dalam Tuhan. Pengenalan Kristus semakin baru, semakin luar biasa bersama Kristus Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap pagi hari ini Bapa yang menyaksikan program Morning Blessing, yang menyaksikan pagi hari ini Bapa, Engkau memberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Engkau yang akan membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Bahkan Engkau menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Di pagi hari ini Bapa yang sedang berputus harapan, yang sedang kehilangan mata arah kehidupannya, Tuhan akan temukan kembali. Karena Natal ini Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan sedang mencari anak-anaknya yang terhilang, mencari anak-anak yang sedang berharap kepadanya. Bahkan Tuhan akan menyembuhkan setiap segi-segi penyakitnya. Pegang pakaiannya sakit, hamba berdoa pagi hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun sakitnya, apapun namanya, oleh darah Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang disembuhkan, diberkati, dipulihkan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Selamat beraktivitas, selamat menyambut hari Natal dan Tahun Baru 2020. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom.